Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Bandar Wisnu, NIM 105 dari Provides 19B. Jadi kan kemarin kan sudah bahas tentang protokol routingnya statik. Sekarang jadi bahas yang satunya lagi, yaitu dynamic routing ya. Jadi untuk pendahuluannya kan, jadi fungsi utama dari layer network kan buat pengamatan dan juga buat routing ya. Lalu pengalamatan kan sudah di ini ke presentasi yang sebelumnya saya itu. Jadi routing itu kan fungsinya untuk bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Tugas routing akan dilakukan di device jaringan yang disebut sebagai router. Lalu proses routing paket data diperlukan syarat berikut. Satu, alamat tujuan yang jelas dan memilih jalur terbaik dan tercepat. Mengidentifikasi informasi dari sumber, yaitu router mempelajari dari masa informasi berasal serta jalur-jalur yang dipilih selanjutnya. Menentukan jalur-jalur yang mungkin dilewati, yaitu lalu lintas yang dapat ditempuh untuk sampai ke tujuan. Mengatur dan mengkonfirmasikan informasi routing, yaitu jalur yang akan digunakan bisa dipercaya atau tidak. Jadi ini proses paket data routingnya itu prosesnya itu ada 4 ya. Jadi buat yang pertama tuh alamat tujuan itu harus jelas. Lalu yang kedua, untuk identifikasi informasinya itu juga harus jelas di mana informasi dari berasal, lalu jalur yang dipilih itu apa. Lalu yang ketiga tuh tentuin jalur yang dipilih itu. Lalu yang keempat, mengatur dan mengkonfirmasi informasi routing itu. Lalu routing ideal berkriteria ketepatan, kesederhanaan, ketangguhan, stabilitas, keadilan, dan optimalitas. Lalu cara membangun table routing itu gimana? Cara membangun table routing itu ada dua, yaitu static routing dan juga dynamic routing ya. Nah, dynamic routing ini sudah kita bahas kemarin itu. Jadi sekarang bahas dynamic routingnya saja. Dynamic routing itu secara otomatis router jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router menggunakan protokol TFTP. Kategori algoritma dinamik itu ada 3, yaitu design vector, link state, dan hybrid. Lalu untuk dynamic routing secara otomatis router membangun jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router. Kategori algoritma dinamiknya itu ada 3, design vector, vektor jarak, yaitu RIP, IGRP, link state, OSPF, lalu hybrid, gabungan dua protokol yang di atas ya, gabungan dari design vector sama link state yang jadi EIGRP. Lalu keunggulan routing dinamik itu apa? Distribusi, yaitu memperbolehkan simpul menerima beberapa informasi dari satu router tetangga atau lebih yang terhubung langsung. Iterasi, yaitu proses perubahan informasi akan diteruskan sampai keadaan tidak ada informasi yang diberikan lagi. Lalu asinkronisasi, yaitu tidak memerlukan langkah keamanan satu dengan lainnya. Ini untuk desain vektornya ya. Router mendapatkan informasi dari router yang berhubungan dengan dia secara langsung tentang keadaan jaringan router tersebut. Berdasarkan informasi tetangga tersebut mengolah tabel routing. Informasi yang dihasilkan adalah jumlah, jarak, atau hop yang dipakai untuk mencapai suatu jaringan. Ini untuk RIP-nya atau Routing Information Protocol dikenal dengan algoritma Bellman-Ford. Algoritma tertua yang terkenal lambat dan terjadi routing loop. Jadi routing loop itu maksudnya tuh routernya tuh suka ngeloop atau muter-muter terus itu. Untuk kayak nge-restart gitu. Routing loop itu suatu kondisi atau router saling mengira untuk mencapai tujuan yang sama melalui router tetangga tersebut. Jadi router A tuh ngira mencapai jaringan, misalnya jaringan P gitu, melalui router B. Lalu router B mengira untuk mencapai jaringan P melalui router A. Jadi terbalik gitu. Bisa terjadi antar 3 router. Untuk memperbaiki kinerja dikenal split horizon. Router tidak perlu mengirim data yang pernah dia terima dari jalur di mana dia mengirim data. Misalnya router mengirim routing melalui ETH atau Ethernet ya. Ethernet 0, maka router tidak akan pernah mengirim balik data yang pernah didapatkan dari interface Ethernet 0. Untuk mempercepat proses dikenal juga trigger update. Jika terjadi perubahan info routing, router tidak perlu menunggu waktu selang normal untuk mengirimkan perubahan informasi routing, tapi segera mungkin. Ini proses kerja RIP garis besarnya ya, sebagai berikut.
hanya hop count yang dipakai untuk pengukuran. Jika hop count lebih besar dari 15, data akan di-discard. Default update data setiap 30 detik. Invalid timer, waktu sebuah jalur dinyatakan tidak berfungsi itu 90 detik. Lalu hold down timer atau interval waktu yang berlaku untuk antar muka router yang menyatakan bahwa suatu jalur tidak dapat dicapai selama 80 detik. Itu kayak ini apa namanya? Nama itu kayak koneksinya tuh terputus gitu. Jadi timernya tuh selama 3 detik, ya 3 detik, 180 detik atau 3 menit ya. 3 menit itu nggak terhubung ulang itu nanti untuk namanya tuh apa ya? Untuk nama running time itu ya, run out connection itu ya. Itu 3 menit. Lalu flash timer tuh waktu suatu jalur dihapus dari table tuh sekitar 4 menit. Jadi kalau udah 4 menit nanti routernya tuh dari tabel itu dihapus. Lalu bakalan ini baru lagi. Lalu Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP. Routing protokol yang dikembangkan oleh Cisco. Singkatnya bisa digunakan oleh router produksi Cisco. Didesain untuk routing dengan protokol TCP/IP, yaitu routing yang memperbolehkan setiap router untuk membangun sendiri double routing dan saling bertukar informasi dengan router lain. IGRP untuk memperbesar kemampuan RIP, tetapi kendala terjadi saat topologi berubah. Jadi kalau misalnya topologi atau susunan jaringannya itu berubah, nanti kemampuan IGRP-nya itu berubah. Lalu IGRP harus mengatur besaran waktu dan varian yang berhubungan dengan interval waktu dengan default sebagai berikut. Update timernya 90 detik, lalu invalid timer 3 kali 90 detik atau 90 detik, hold down timer 3 kali 90 tambah 10 detik, lalu flash timer 7 kali 90 detik. Ini lebih lama daripada RIP ya. Ini IGRP itu perluasan dari desain vector routing protokol, lalu kombinasi dari kemampuan desain vektor dan link state, menghubungkan uses diffuse update algorithm atau dual untuk menghitung jarak terpendek. Tidak ada broadcast informasi tapi di-trigger ketika ada perubahan topologi. Nah, untuk cara keduanya itu atau link state ya. Pada prinsipnya setiap router harus kenal semua router dalam satu autonomous system atau autonomous system itu region dari internet yang diatur atau sudah diadministrasikan oleh suatu entitas. Lalu contoh autonomous system itu jaringan kampus, ISP regional dan lain-lain. Lalu semua router saling bertukar informasi. Setiap router menghitung jarak terpendek untuk mencapai setiap router. Tipenya ada dua, yaitu OSPF dan link state. Tata link state nih ya. Setiap router memperkenalkan diri dengan menggunakan paket halo. Ini untuk bahasa-bahasanya ini saya dapatkan dari ini ya. Saya dapatkan dari SlideShare tuh saya agak bingung dengan cara menjelaskan tata prinsipnya. Jadi setiap router memperkenalkan diri dengan mengirimkan paket halo. Setiap router akan tahu tetangga berdasarkan paket halo beserta biaya dimasukkan database. Setiap router mengirimkan basis datanya ke tetangganya dalam paket LSA atau Link State Advertisement. Router yang menerima paket LSA harus meneruskan ke sel tetangga sebelahnya. Paket LSA dimasukkan database jika infonya lebih baru. Awalan terjadi flooding. Flooding itu kayak terlalu banyak data yang masuk ya. Karena setiap router jika ada update data akan mengirimkan sampai ke convergent. Selanjutnya setiap router menghitung jarak terpendek ke router yang lain dengan shortest path first dan terbentuklah tree. Jadi itu kan yang apa namanya, data yang dikirim tuh dilihat dari ini jarak terpendeknya dulu. Dimungkinkan untuk mencapai router yang sama antar router punya tree berbeda. Lalu ini SPF open shortest path first. Kalau dari singkatannya kan jalur terbuka terpendek terlebih dahulu. Bersifat dynamic dan mendukung perubahan teknologi dengan cepat. Umumnya menggunakan teknologi Dijkstra, menggunakan link state routing protocol, menggunakan SPF algorithm atau untuk menghitung biaya terendah ke tujuan. Jika terjadi perubahan topologi, terjadi routing update dengan sistem flooded atau kebanjiran data. Ini kondisi jaringan yang tidak stabil, sebaiknya tidak menggunakan routing OSPF untuk menghindari seringnya proses pembaruan. Cara kerja OSPF dengan saling menukar informasi antara router yang berdekatan dan informasi harus tidak sama dengan informasi router tetangganya. Router yang bertetangga tapi tidak berdekatan tidak akan berkomunikasi maka dipilih router perantara atau router wakil untuk komunikasi secara efisien.
Jadi untuk dynamic routing itu kan untuk perpindahan datanya itu sangat mudah, soalnya kan dari kata dynamic itu kan artinya kayak kayak fleksibel gitu. Jadi tidak terikat sama kayak kayak statik itu. Kalau statik itu kan susah dirubah datanya itu. Jadi ya mungkin itu saja presentasi saya tentang dynamic routing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.